istirahat. Pocong langganan. Hai teman-teman, kali ini gue mau cerita pengalaman horor yang terjadi sejak gue kecil dan terus berlanjut sampai gue gede. Mungkin kalian pernah dengar cerita tentang pocong atau hal-hal seram lainnya. Tapi untuk gue, sosok pocong ini udah jadi bagian dari hidup gue sejak gue masih kecil. Jadi, siap-siap, gue bakal bawa kalian masuk ke dunia yang gak selalu tampak jelas, tapi tetap nyata. Ini cerita gue, yang penuh dengan misteri dan kejadian-kejadian yang pasti bikin bulu kuduk kalian merinding. Simak sampai habis ya, jangan lupa subrek, like dan komen. Markilai, mari kita mulai. Pocong dari masa kecil hingga dewasa. Sejak kecil, aku punya pengalaman aneh. Kalau orang lain mungkin pernah melihat berbagai sosok seperti kuntilanak atau genderuwo, entah kenapa aku selalu berurusan dengan satu sosok, pocong. Dari kecil sampai dewasa, sosok yang aku lihat ya itu-itu saja. Awalnya aku pikir, ini cuma halusinasi. Tapi ada satu momen yang bikin aku sadar, mungkin ini bukan sekadar imajinasi. Kejadian di tahun 2022. Waktu itu aku kelas 2 SMA. Kebetulan aku adalah wakil ketua OSIS di sekolah, jadi sering banget pulang malam karena ngurusin acara sekolah. Suatu malam, selesai rapat persiapan acara perpisahan, aku pulang sekitar pukul 10 malam. Sekolahku cukup luas, dengan lorong-lorong panjang dan pepohonan rindang yang bikin suasana malam terasa mencekam. Ketika aku melewati lapangan basket menuju parkiran, aku merasa ada yang aneh. Suasana terlalu sepi, padahal biasanya ada beberapa guru atau satpam yang masih berjaga. Aku mulai mempercepat langkah, tapi tiba-tiba aku mendengar suara seperti kain yang diseret di lantai. Sriet, sriet. Aku berhenti sejenak, mencoba mencari asal suara itu. Jantungku mulai berdetak kencang. Tapi aku mencoba tetap tenang. Dan di ujung lapangan, di dekat pohon besar, aku melihatnya, sosok pocong, berdiri diam, seperti memandang ke arahku. Awalnya aku berpikir itu hanya bayangan atau efek cahaya lampu taman. Jadi aku mengabaikannya dan terus berjalan. Tapi suara kain yang diseret itu semakin dekat, meskipun aku tidak melihat sosoknya bergerak. Pengalaman yang tak terlupakan saat aku sudah hampir sampai di parkiran. Aku mendengar suara seperti orang memanggil namaku. Hei, suaranya pelan, tapi sangat jelas di telingaku. Aku berbalik, dan sosok itu sudah berdiri tidak jauh di matanya. Ya Tuhan, matanya putih kosong, tapi aku merasa dia melihat langsung ke dalam diriku. Aku langsung berlari ke motor, menyalakan mesin, dan pergi secepat mungkin. Sesampainya di rumah, aku masih gemetar. Malam itu aku tidak bisa tidur, dan kejadian itu membuatku berpikir ulang tentang semua pengalaman sejak kecil. Mungkin, apa yang aku lihat selama ini memang nyata. Setelah kejadian itu, aku semakin sering merasakan kehadirannya, terutama saat aku sendirian. Entah kenapa, sosok itu sepertinya mengikuti kehidupanku. Sampai sekarang, aku masih belum tahu apa sebenarnya yang diinginkannya dariku. Pocong mengikuti di perjalanan pulang. Waktu itu orang tua gue lagi pergi ke Jogja. Abang-abang gue semua kuliah di luar kota. Dan adik gue ikut sama orang tua. Jadi, di rumah cuma gue sendirian. Pas momen itu, gue lagi sibuk banget ngurus pentas OSIS di sekolah yang ada di Jakarta Selatan. Sementara rumah gue di Citayam, Depok, ujung banget. Karena belum punya SIM. Gue selalu pulang naik kereta, capeknya tuh udah nggak ketolong. Apalagi kalau udah desek-desekan di kereta sama orang-orang pulang kerja. Malam itu gue pulang sekitar jam 9 malam. Setelah seharian ngurus acara, badan rasanya remuk. Gue naik kereta penuh sesak, ditambah udara gerah dan bau keringat orang-orang, bikin suasana makin nggak enak. Tapi, gue tahanin aja, karena satu-satunya yang gue pikirin adalah bisa sampai rumah dan langsung tidur. Pas sampai stasiun Citayam, suasana udah sepi. Gue jalan kaki sedikit ke arah gang menuju rumah. Gang itu nggak terlalu lebar. Di kiri kanannya ada rumah-rumah penduduk, tapi sebagian besar lampunya udah mati.
Langkah gue makin cepat karena gue udah kebelet ingin segera rebahan. Kejadian aneh di gang sepi pas lagi jalan, gue merasa ada yang aneh. Suara langkah kaki gue kayak bergema. Tapi bukan cuma itu, ada suara langkah lain yang gak sinkron sama langkah gue. Gue berhenti, dan suara itu juga berhenti. Gue nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Gue pikir mungkin cuma sugesti karena kecapean. Gue lanjut jalan, tapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Duk, 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 seperti ada sesuatu yang melompat di belakang gue. Gue coba nggak peduli, tapi bulu kuduk gue udah berdiri semua. Ketika gue melewati belokan kecil, dari sudut mata gue melihat sosok putih berdiri di ujung gang. Bentuknya jelas banget. Pocong, gue langsung panik. Gue coba nengok lagi untuk memastikan, tapi sosok itu nggak ada. Gue jalan makin cepat, hampir lari. Tapi suara duk, 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 makin dekat. Ketika gue sampai di depan rumah, tangan gue gemetaran saat masukin kunci ke pintu. Gue akhirnya berhasil masuk, tutup pintu, dan langsung rebahan di kasur. Tapi malam itu, gue nggak bisa tidur sama sekali. Karena gue yakin, apapun yang gue lihat, itu nyata. Sampai sekarang, gue masih sering kepikiran malam itu. Sosok pocong itu nggak cuma bikin takut, tapi seolah-olah dia sedang mengamati gue. Dan sejak kejadian itu, gue sering merasa seperti ada yang mengikuti setiap gue sendirian. Mati lampu di malam sepi setelah pulang capek dari sekolah, rasanya badan gue udah nggak karuan. Kalau boleh lebay, gue pengen bilang kayak mau meninggal saking lelahnya. Sampai rumah jam 9.40 malam, gue udah nggak mikir apa-apa. Rumah kosong, sepi banget, karena orang tua lagi di Jogja, adik ikut mereka, dan abang-abang gue kuliah di luar kota. Gue sendirian. Biar nggak kepikiran yang aneh-aneh, gue coba buang semua rasa parno. Capek banget, gue bahkan nggak mandi, langsung rebahan di kasur, berharap bisa tidur dan lupa semua kejadian melelahkan hari itu. Suara ledakan di tengah malam gue akhirnya terlelap, tapi tiba-tiba, di tengah malam, gue kebangun karena suara ledakan yang gede banget. DUARR, kaget. Gue langsung duduk di kasur, napas ngos-ngosan. Awalnya gue kira itu suara petasan, atau mungkin listrik konslet. Tapi pas gue melek, semuanya gelap. Mati lampu. Gue panik, rumah sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Gue coba cari HP untuk nyalain senter. Tapi entah kenapa gue malah ngerasa ada sesuatu yang aneh. Suasana rumah tiba-tiba berubah jadi berat banget, kayak ada yang memperhatikan gue dari pojokan kamar. Kejadian mengerikan saat gue mau nyalain senter. Gue dengar suara aneh dari ruang tamu. Duk, 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 seperti ada yang melompat-lompat. Gue langsung merinding. Jantung gue berdegup kencang. Gue coba menenangkan diri, berpikir mungkin itu tikus atau kucing. Tapi suara itu makin lama makin mendekat ke kamar gue. Dan tiba-tiba, pintu kamar gue terdengar seperti diketuk pelan. Tok, tok, tok. Gue nggak bisa bergerak. Keringat dingin mulai mengalir di wajah gue. Pintu itu nggak kebuka. Tapi gue tahu ada sesuatu di baliknya. Perlahan, gue dengar suara seperti kain yang diseret di lantai. Gue tahu banget suara itu. Suara yang gue dengar waktu di gang malam itu. Sosok di dalam kamar saat gue udah hampir nggak bisa bernapas saking takutnya. Pintu kamar gue terbuka sedikit. Cuma sedikit. Tapi itu cukup buat gue melihat sosok putih yang berdiri di sana. Pocong. Dia nggak bergerak. Gue tahu dia memandang gue dengan mata kosongnya. Gue nggak tahu gimana caranya, tapi gue akhirnya nekat keluar dari kamar dan lari ke rumah tetangga. Gue gedor-gedor pintu sampai mereka bangun dan membukakan pintu. Gue cuma bilang ada yang aneh di rumah, tapi nggak berani cerita detail. Malam itu gue nggak balik ke rumah. Gue tidur di rumah tetangga sampai pagi. Sejak kejadian itu, gue nggak pernah lagi tidur sendirian di rumah. Sosok itu masih ada di ingatan gue, dan gue nggak tahu kenapa dia harus muncul dalam hidup gue. Ledakan gardu listrik di tengah malam posisi kamar gue itu cukup unik. Kasur gue menghadap langsung ke jendela, dan kamar gue ada di lantai 2. Jadi, kalau ada apa-apa di luar, gue bisa lihat dari jendela. Malam itu, setelah gue kebangun karena suara ledakan besar, gue benar-benar panik. Kondisi rumah gelap total, sementara gue sendirian. Gue sempat berpikir ini pertanda buruk karena sebelumnya udah merasa ada sesuatu yang aneh. Tapi tiba-tiba gue dengar suara ramai dari luar rumah, seperti banyak orang ngobrol dan ribut. Dengan hati-hati, gue buka jendela kamar,
Dari atas, gue lihat warga dan satpam komplek ngumpul di depan rumah. Ternyata gardu listrik komplek meledak, kata salah satu warga. Mungkin ada musang yang nyangkut di kabel, sehingga menyebabkan ledakan besar. Melihat kondisi di luar yang ramai, gue nggak tahan lagi sendirian di kamar. Gue langsung lari turun ke bawah. Panik di tengah kegelapan dengan penerangan seadanya dari senter HP, gue keluar rumah dan gabung sama warga. Gue tanya ke satpam, "Ada apa, Pak?" Dia jawab sambil nyalain senter. "Kayaknya musang, Mas, gardunya korslet." Waktu itu suasana masih tegang. Jam udah hampir tengah malam, sekitar jam 12, dan semua warga pada panik. Listrik mati total, komplek jadi gelap gulita. Gue merasa agak lega karena ada orang-orang di luar, tapi dalam hati gue masih kepikiran kejadian aneh di kamar tadi. Malam itu, gue nggak balik ke kamar. Gue duduk bareng warga di depan rumah sampai akhirnya teknisi datang sekitar jam 2 pagi untuk benerin gardu listrik. Gue cuma bisa. Ada banyak orang di luar, karena kalau gue tetap sendirian di kamar, mungkin gue bakal ketakutan setengah mati. Sampai sekarang, gue masih nggak bisa lupa pengalaman itu. Apakah suara-suara yang gue dengar sebelumnya hanya imajinasi karena kecapean? Atau mungkin, ada sesuatu yang ikut terganggu saat gardu meledak? Gue nggak tahu, dan mungkin nggak mau tahu. Dilema di malam mati lampu setelah rame-rame ngobrol sama tetangga, satpam, dan teman-teman di depan rumah. Semakin malam, satu persatu orang mulai balik ke rumah mereka. Gue sempat lega pas lagi ramai, tapi begitu tinggal berdua sama satpam, rasa panik mulai muncul lagi. Masalahnya, lampu belum juga nyala, dan gue harus milih antara dua pilihan, masuk ke rumah yang gelap dan sepi, atau tetap di luar rumah yang dikelilingi pepohonan gelap. Setelah mikir-mikir, gue sadar ada bahaya yang lebih nyata di luar. Mati lampu bisa jadi momen bagi begal atau maling buat kerja. Gue akhirnya mutusin untuk masuk ke dalam rumah. Mencari cahaya di tengah kegelapan. Begitu gue masuk, suasana rumah gelap total. Gue cuma ditemani cahaya senter HP yang baterainya tinggal sedikit. Dengan cepat, gue ambil laptop gue, karena baterainya masih penuh. Dan juga ring light. Gue nyalain ring light itu dan taruh di sebelah kasur, bikin kamar gue jadi punya sedikit penerangan. Sambil duduk di kasur, gue coba menenangkan diri. Gue buka laptop, nyari-nyari video atau musik buat bikin suasana lebih nyaman. Tapi jujur, rasa parno tetap ada. Apalagi gue masih kepikiran suara-suara aneh yang gue dengar sebelumnya. Di tengah suasana itu, gue coba positif. Gue pasrah aja, berusaha nggak mikirin hal-hal seram. Tapi semakin gue coba mengalihkan pikiran, semakin terasa seperti ada sesuatu di dalam rumah. Seolah-olah gue nggak benar-benar sendirian. Gue cuma bisa berharap lampu segera nyala, karena kalau nggak, gue nggak tahu bisa bertahan berapa lama lagi dalam kondisi itu. Cerita horor, angin dari jendela terbuka karena listrik mati. Otomatis AC dan kipas juga nggak jalan, panas banget, dan jendela yang tadi gue buka gue biarin aja terbuka, berharap ada angin yang masuk. Dengan cahaya remang-remang dari ring light di samping kasur, gue coba tidur. Di tengah tidur-tidur ayam itu, gue ngerasa ada angin kencang dari arah jendela. Rasanya adem banget, cukup bikin nyaman. Tapi saking kencangnya, angin itu bikin gue sedikit terbangun. Gue melirik ke samping, dan yang bikin gue langsung deg-degan adalah ring light gue mati. Dalam hati gue mikir, oh, baterai laptop habis nih, gelap total di kamar gue. Tapi gue udah terlalu capek untuk mikir panjang, jadi gue coba cuek dan merem lagi, berharap bisa tidur. Jendela dan teralis jendela di kamar gue nggak langsung terbuka keluar. Ada teralis besi sebagai pengaman. Waktu itu gue tidur menghadap ke arah jendela, jadi kalau buka mata, pemandangan pertama yang gue lihat adalah teralis itu. Saat gue setengah sadar, mata gue sempat kebuka sedikit. Gue lihat jendela masih terbuka, tapi ada sesuatu yang bikin gue langsung kaku. Di antara teralis itu, gue melihat sesuatu seperti kain putih yang perlahan bergerak, tertiup angin. Gue pikir mungkin itu tirai, tapi kamar gue nggak punya tirai di jendela itu. Rasa kantuk gue langsung hilang. Gue coba ngucek mata, memastikan apa yang gue lihat. Tapi saat gue buka mata lagi, kain putih itu nggak ada. Gue masih nggak yakin, apa tadi gue cuma berhalusinasi karena capek, atau memang ada sesuatu yang berdiri di sana. Di saat itu, gue cuma bisa berdoa dalam hati sambil memaksa mata gue merem.
gue nggak punya keberanian buat bangun dan nutup jendela. Gue pikir, kalau ada sesuatu luar sana, gue nggak mau tahu. Gue cuma berharap pagi cepat datang. Malam itu, gue nggak tahu gue beneran tidur atau cuma pura-pura tidur sambil gemetar. Yang jelas, rasa takut itu masih membekas sampai sekarang. Tatap-tatapan dengan sosok putih setelah lampu mati dan ring light juga padam. Gue cuma bisa pasrah sambil mencoba tidur di tengah gelap. Tapi kejadian yang nggak pernah gue bayangkan sebelumnya justru terjadi. Di balik teralis jendela, gue lihat sosok putih yang awalnya hanya melayang-layang. Gue masih berusaha berpikir positif. Mungkin cuma halusinasi, mungkin cuma tirai. Meskipun gue tahu nggak ada tirai di jendela itu, tapi rasa tenang gue langsung hilang total waktu sosok itu melayang masuk ke kamar gue. Dan lebih parahnya lagi, sosok itu langsung ada di depan muka gue. Bukan nindih kayak rep-repan, tapi dia cuma diam, berdiri sangat dekat, tepat di depan muka gue yang masih terbaring. Gue bisa rasakan tatapan kosongnya, tapi gue nggak bisa bergerak. Ketakutan yang nyata, suhu badan gue mendadak naik, rasanya kayak demam mendadak, keringat dingin keluar tanpa henti. Dalam hati gue terus bilang, ini cuma halusinasi, ini cuma halusinasi. Tapi ada satu hal yang bikin gue semakin yakin kalau ini nyata. Gue merasa ada sesuatu menyentuh leher gue. Kain, gue tahu banget rasanya, itu seperti kain pocong yang sering diceritakan orang-orang, ikatan yang biasa ada di atas kepala atau leher mereka. Dan saat gue sadar itu, gue semakin gak bisa bergerak. Gue cuma bisa tatap-tatapan sama sosok itu. Nggak ada suara, nggak ada gerakan, tapi kehadirannya bikin gue hampir nggak bisa bernapas. Gue nggak tahu berapa lama itu berlangsung, beberapa detik, beberapa menit, yang jelas, itu terasa seperti selamanya. Akhirnya, entah bagaimana, tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja, seolah dia cuma datang untuk memastikan gue tahu dia ada. Gue masih nggak berani bergerak. Bahkan setelah sosok itu hilang, rasa takutnya tetap tinggal. Sampai sekarang, kalau gue ingat kejadian itu, bulu kuduk gue selalu berdiri. Gue masih bertanya-tanya, apakah itu cuma imajinasi gue karena gelap dan capek, atau itu benar-benar nyata? Yang jelas, pengalaman itu bikin gue sadar, mungkin ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Cerita horor, pocong paling aneh dari banyak cerita horor yang gue dengar, pocong sering digambarin sebagai sosok yang menyeramkan, diam, atau cuma melompat-lompat. Tapi pengalaman gue ini benar-benar beda. Pocong yang muncul di depan gue bukan cuma serem, tapi juga aneh dan freak banget. Setelah dia muncul di depan muka gue, dia mulai melakukan hal yang nggak masuk akal. Dia bergerak ke kiri dan kanan. Terus kainnya yang melambai itu nyentuh jidat gue berkali-kali. Rasanya kayak ada yang ngesap-usap jidat gue dengan kain kasar. Pocong yang ngeledek yang bikin gue makin naik darah adalah ekspresinya. Sosok itu nggak diam aja, dia malah ngeledek. Bayangin, pocong dengan wajah pucat dan mata kosong, melet-melet di depan lo, gue nggak tahu apa tujuannya. Tapi itu bikin gue pengen ketawa saking absurdnya, meskipun rasa takut tetap ada. Di tengah kondisi badan gue yang panas dan capek, gue nggak takut lagi, gue malah marah. Dalam hati gue misuh-misuh, anjir, gue lagi capek, lo masih gangguin aja, apa sih, lu nggak ada kerjaan lain? Kalau aja gue bisa gerak, mungkin gue udah nabok atau tonjok itu pocong saking kesel. Aneh tapi nyata, setelah beberapa saat, sosok itu akhirnya menghilang. Gue nggak tahu kemana dia pergi. Tapi momen itu benar-benar bikin gue berpikir, ini beneran kejadian apa cuma imajinasi akibat capek? Yang jelas, pengalaman itu nggak bikin gue trauma sama pocong. Justru kalau inget kejadian itu, gue lebih pengen ketawa daripada takut. Pocong itu nggak cuma freak, tapi juga nggak tahu diri, datang di waktu yang salah. Kalau dia muncul lagi, mungkin gue bakal bilang, bro, kalau mau ganggu, tunggu gue nggak capek dulu, oke? Konfirmasi tak terduga dari adik setelah pocong itu akhirnya menghilang. Gue merasa lega banget, tapi yang bikin gue sadar ada yang berubah adalah waktu menjelang subuh. Biasanya, saat azan mulai berkumandang, suasana jadi tenang, dan gue akhirnya bisa memejamkan mata lagi tanpa rasa takut. Tapi saking capeknya, gue nggak langsung bangun buat salat subuh. Gue tidur lagi dan baru bangun beberapa jam kemudian. Waktu itu, gue mulai kepikiran tentang apa yang gue lihat semalam. Gue inget banget dari kecil gue sering ngeliat pocong, tapi gue selalu menyangkal, mikir itu cuma halusinasi.
Tapi kejadian semalam kayak jadi titik balik. Ini nyata. Kayaknya dari dulu yang gue lihat itu memang beneran. Usaha menghilangkan rasa takut setelah itu, gue jadi sering baca Yasin di kamar. Bahkan gak cuma di malam Jumat, gue merasa harus mengusir energi negatif dari kamar gue. Suasana jadi lebih tenang. Tapi keparnoan masih ada. Konfirmasi dari adik beberapa hari kemudian, adik dan orang tua gue pulang dari perjalanan mereka. Gue belum langsung cerita soal kejadian itu, karena gue nggak mau mereka parno juga. Tapi setelah beberapa hari, gue akhirnya cerita ke adik gue. Yang bikin kaget adalah respons adik gue. Dia bilang, "Mas, emang bener ada pocongnya di kamar, aku pernah lihat juga waktu dulu." Gue langsung merinding. Jadi ternyata, bukan cuma gue yang pernah ngalamin. Bahkan adik gue juga pernah lihat hal serupa di kamar itu. Dia bilang, pernah suatu malam dia ngeliat sosok pocong berdiri di pojokan kamar gue. Dia nggak cerita waktu itu karena takut dianggap halu. Kesimpulan dari pengalaman itu, gue makin yakin bahwa kejadian yang gue alami sejak kecil memang nyata. Ada sesuatu yang tinggal di sekitar kamar gue, dan mungkin selama ini gue cuma berusaha menyangkal. Tapi sekarang, lebih siap. Setidaknya gue tahu, gue nggak sendirian dalam mengalami ini. Sampai sekarang, gue masih sering baca Yasin di kamar. Nggak cuma buat tenangin diri, tapi juga buat memastikan energi positif selalu ada di sekitar gue. Karena jujur, gue nggak mau lagi ketemu pocong freak yang suka ngeledek itu. Misteri pocong di atap rumah. Setelah cerita gue tentang pocong ke adik gue, dia ngasih tahu sesuatu yang bikin bulu kuduk gue berdiri lagi. Adik gue, Aji, bilang kalau dia pernah tanya ke satpam soal rumah gue. "Pak, rumah aku horor ya?" gitu katanya. Dan jawaban satpam itu cukup bikin gue tercengang. Satpam cerita kalau tiap kali dia patroli malam, dia sering lihat sosok pocong nangkring di atap rumah gue, tepat di atas kamar gue di lantai 2. Kalau dipikir-pikir, mungkin itu pocong yang sama yang gue lihat selama ini. Dia kayak punya spot favorit di rumah gue. Dan waktu gue buka jendela malam itu, dia langsung masuk. Pocong dari masa kecil yang lebih aneh lagi. Kalau flashback ke masa kecil, gue selalu dilihatin wujud pocong. Ini nggak cuma kebetulan. Tetangga gue pernah cerita kalau waktu kecil, gue pernah menunjuk sebuah foto yang dipajang di rumah tetangga. Foto itu adalah foto orang yang baru meninggal, lengkap dengan kain kafannya. Yang bikin merinding, gue kecil waktu itu bilang sesuatu yang nggak biasa. "Teteh, kok kepala sama lehernya diikat gitu?" Padahal anak kecil seumur gue saat itu mestinya nggak tahu detail soal pocong atau kain kafan. Gue bahkan nggak ingat kejadian itu. Tapi cerita dari tetangga bikin gue yakin bahwa hubungan gue dengan pocong ini sudah ada sejak lama. Teori yang bikin penasaran dari semua cerita yang gue kumpulin, pengalaman gue sendiri, cerita adik gue, dan pengakuan satpam, gue mulai mikir, mungkin pocong ini ngikutin gue sejak kecil. Atau mungkin ada sesuatu di rumah gue yang bikin dia betah. Bisa jadi pocong itu cuma penasaran, atau seperti yang gue bilang tadi, mungkin dia cuma iseng ngajak main. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa harus gue? Kenapa harus wujud pocong? Langkah ke depan sampai sekarang, gue masih mencoba mencari jawaban. Gue lebih rajin menjaga energi positif di rumah, baca doa, dan bahkan ngobrol sama orang tua tentang pengalaman ini. Siapa tahu mereka punya cerita atau petunjuk lain. Yang jelas, pengalaman ini bikin gue makin sadar kalau dunia ini nggak cuma tentang yang kelihatan aja. Ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan, tapi tetap nyata. Dan soal pocong itu, kalau dia muncul lagi, gue udah siap dengan doa dan keberanian. Karena jujur aja, gue nggak mau lagi ketemu pocong yang suka ngeledek di depan muka gue. Cerita horor, main petak umpet dengan pocong sejak kecil. Cerita tentang pocong ini ternyata bukan hal baru bagi keluarga dan tetangga gue. Mereka semua tahu kalau sejak kecil, gue sering banget dilihatin wujud pocong. Bahkan dulu, waktu gue kecil, gue punya pembantu yang tinggal di rumah. Di kamarnya ada lemari jati besar banget yang jadi tempat main gue dan teman-teman. Suatu hari, gue ingat banget, waktu itu gue lagi main petak umpet, jadi, gue ngitung sampai 10 seperti biasa. Dan pas gue buka lemari tempat teman gue nyembunyiin diri, ternyata nggak ada. Tapi yang bikin gue kaget, di belakang pintu lemari, ada sosok yang berdiri diam. Gue ngelihatnya dengan jelas, pocong yang selama ini sering gue lihat.
Pertemuan lagi dengan pocong. Gue selalu ngira waktu kecil itu cuma halusinasi. Atau mungkin cuma main-main aja. Tapi setelah kejadian pas gue SMA, gue mulai mikir, apa jangan-jangan pocong yang gue lihat waktu kecil itu sekarang datang lagi karena dia pengen ngajak gue main. Sampai sekarang, gue nggak pernah tahu apa tujuannya. Apakah dia memang cuma pengen main, atau ada alasan lain yang lebih dalam. Tapi gue mulai mikir, mungkin dia kangen karena waktu kecil gue udah terbiasa ngeliat dan berinteraksi dengan dia. Pesan buat teman-teman, buat kalian yang punya pengalaman serupa, yang mungkin pernah lihat hantu atau bahkan main sama mereka waktu kecil, siapa tahu itu bukan cuma kebetulan, mungkin mereka juga kangen dan pengen kembali bertemu dengan kalian. So, buat teman-teman yang merasa pernah mengalami hal serupa, jangan langsung takut atau berpikir itu cuma imajinasi. Kadang, yang kita anggap menyeramkan bisa jadi punya makna lain. Jadi, itu dia cerita gue tentang pocong yang udah jadi bagian dari hidup gue sejak kecil. Mungkin buat beberapa orang, ini cuma imajinasi atau halusinasi. Tapi buat gue, ini kenyataan yang sulit untuk gue lupakan. Bagi kalian yang juga pernah ngalamin hal serupa, gue cuma mau bilang, kadang yang kita pikir seram atau aneh itu punya alasan dan cerita di baliknya. Kalau ada yang ngalamin hal sama, jangan takut buat cerita, siapa tahu kita semua nggak sendirian. Terima kasih udah dengerin, dan semoga pengalaman ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ingat, kadang yang terlihat itu nggak selalu yang sebenarnya. Buat kamu yang lagi nganggur, kamu bisa daftar Maxim aja, lumayan buat tambahan. Buat yang mau daftar, tanpa SIM bisa, kendaraan lama bisa, langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk narik. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 082283998955. Bisa untuk seluruh wilayah di Indonesia. Jasa pengurusan NPWP. Buat kamu yang sibuk, tidak mau pusing urus NPWP, serahkan ke kami, langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk apa aja. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 082283998955. Bisa untuk seluruh wilayah di Indonesia. Angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia.